Shalom jemaat Tuhan, saya Pastor Yer, selamat datang di Kingdom Devotion. Hari ini kita berada di hari ke-12 daripada tahun 2024. Saya berharap kita masih menikmati sukacita Allah di tengah pekerjaan yang sudah semakin sibuk, tanggung jawab yang semakin padat setelah mungkin masa libur yang sudah habis. Hari ini kita akan merenungkan kembali firman Tuhan kita masih daripada kitab Titus. Kita masuk kepada Titus pasal yang kedua. Kalau kita mempelajari pasal ini dari ayat pertama sampai 10, ini adalah sebuah pasal atau perikop yang mengandung sebuah pengajaran yang bersifat spesifik dan perlu disampaikan oleh Titus kepada jemaat di Kreta. Hal ini spesifik karena Titus mengajar sesuai dengan usia dan jenis kelamin yang ada di dalam gereja tersebut. Dia harus menyampaikan pesan terhadap kelompok-kelompok secara spesifik kepada mereka apa yang harus dilakukan sebagai anak Tuhan. Di bagian pertama dari pengajaran tersebut, Titus harus berbicara kepada para laki-laki tua. Laki-laki tua yang dimaksud di sini adalah pasti seorang ayah atau seorang suami yang sudah menikah dari sebuah keluarga. Para laki-laki tua di sini adalah para pemimpin keluarga, di mana mereka memiliki peran penting untuk membuat standar baru di tengah keluarga tersebut. Diharapkan para ayah ketika sudah berubah sesuai dengan pengajaran yang sesuai dengan Alkitab tentu saja, maka seisi keluarga akan juga mengalami sebuah pemulihan. Pertanyaannya, apakah pengajaran yang harus disampaikan oleh Titus kepada para ayah? Mari kita baca bersama-sama dengan saya di Titus pasal yang kedua, ayat yang kedua. Dikatakan seperti ini. Laki-laki yang tua hendaklah hidup sederhana, terhormat, bijaksana, sehat dalam iman, dalam kasih, dan dalam ketekunan. Titus memberikan sebuah pengajaran bagaimana seorang ayah harus hidup sesuai dengan kata firman Allah. Mereka harus meninggalkan gaya hidup mereka yang lama dan menghidupi nilai-nilai yang baru sesuai dengan firman Tuhan yang sudah disampaikan Titus. Seorang yang sederhana, terhormat, bijaksana, sehat dalam iman, kasih, dan ketekunan adalah gambaran seorang pria yang dewasa secara rohani. Mengapa dewasa secara rohani? Karena nilai-nilai tersebut bisa kita lihat dalam kehidupan Tuhan Yesus. Kalau kita mempelajari Alkitab, bukankah Tuhan Yesus telah meneladankan kepada kita mengenai kesederhanaannya? Yang dimaksudkan Rasul Paulus kesederhanaan di sana adalah bukanlah lawan daripada kemewahan. Namun yang dimaksudkan adalah semakin bijaksana dalam berpikir, sederhana dalam berpikir, sederhana dalam mencari atau menyelesaikan solusi dalam sebuah masalah. Bijaksana dalam pemikiran dan perbuatan, itulah yang harus dimiliki oleh seorang ayah. Dan Tuhan Yesus sudah meneladankan buat kita semua. Tuhan Yesus juga telah memberikan sebuah keteladanan dalam hal kehormatan. Bagaimana dia sangat bijaksana menghadapi tekanan-tekanan yang menolak dia pada saat itu. Dia begitu jelas menunjukkan bagaimana dia selalu sehat dalam imannya. Dia selalu sehat dalam kasihnya dan ketekunannya sampai kepada kematian di kayu salib. Jadi jemaat Tuhan, hari ini saya mendorong kepada Anda semua para pria tua. Mungkin Anda seorang ayah, mungkin Anda seorang suami yang mendengarkan ini. Mari kita mengusahakan hidup kita bersama-sama untuk semakin dewasa rohani. Biarlah kehidupan kita terus bertumbuh untuk semakin serupa dengan Kristus. Jangan seperti dunia yang semakin tua semakin sulit, semakin tua semakin keras kepala, semakin tua semakin tidak berhikmat. Melainkan ketika kita semakin berumur, kita akan semakin serupa dengan Kristus. Izinkan Yesus mengubahkan hati kita hari demi hari. Dan bagi para wanita jemaat Tuhan ICA yang di Hong Kong secara khusus, Anda mungkin masih memiliki seorang pria tua di dalam hidup Anda. Dia bisa seorang bapak buat Anda, baik bapak secara jasmani maupun bapak sebagai seorang rohani. Atau juga Anda masih memiliki pasangan hidup, suami yang masih hidup mungkin, yang masih sehat, yang masih harmonis di Indonesia. Kita patut mendoakan mereka. Doakanlah mereka semua
yang ada di sekitar Anda tersebut, para pria tua, sehingga mereka bisa semakin bertumbuh dan dewasa di dalam Tuhan. Biarlah hikmat Allah, biarlah karunia Allah, dan kemampuan ilahi Allah terus membentuk mereka untuk semakin dewasa di dalam Tuhan. Dengan begitu, mereka akan menjadi para pria yang semakin dewasa rohani. Kita tutup dengan doa. Kami ucap syukur Tuhan buat siang hari ini kami bisa belajar mengenai firman-Mu. Kami ucap syukur Tuhan kami bisa diingatkan bahwa kami perlu mendoakan setiap ayah kami, suami kami yang sudah berumur, yang bertugas sebagai pemimpin dalam sebuah keluarga. Biarlah mereka dewasa di dalam Engkau, mampukan mereka di tengah tekanan, di tengah masalah yang harus diselesaikan, di tengah pekerjaan yang semakin sibuk. Mereka masih dekat dengan Engkau, kembali kepada Engkau dan mengandalkan Engkau. Terima kasih ya Tuhan. Biarlah setiap ayah kami, suami kami, atau diri kami seorang pria tua itu, kami mau didewasakan di dalam Engkau. Dalam nama Yesus kami tutup doa ini, haleluya, amin, amin. Jemaat Tuhan, biarlah para pria tua semakin dewasa di dalam Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.